Datang jauh-jauh dari kantor pelayanan pajak Pratama Kota Sibolga. Seorang jurusita serta seorang satpam, Paradasian dan Sozanolola setemannya hendak bertemu dengan seorang pengusaha. Agusman alias Amateti namanya. Halo, permisi. Hanya satu misinya, yaitu menyampaikan surat paksa, surat perintah untuk membayar tunggakan pajak sebelum dikeluarkan surat perintah penyitaan asetnya. Kantor pajak, Pak. Sepada, permisi, Pak Agusman. Kami di kantor pajak. Ya, tunggu sebentar. Oleh karena kedua petugas datang tak diundang, lalu menagih uang, Agusman si pengusaha karet langsung meradang. Bukannya saya sudah bilang berulang kali kalau saya itu keberatan dengan jumlah tagihan. Perselisihan soal nilai tagihan sudah berjalan kira-kira 3 tahun belakangan. Angkanya bikin pecah kepala. 14,7 miliar banyaknya. Agusman merasa sudah lakukan semuanya, tetapi jumlah tagihan belum berubah pula. Sungguh sia-sia segala usahanya. Wah, masih 14 miliar ini. Uang dari mana saya harus bayar pajak ini? Sudah, kita bicara di pondok saja. Sama keluarga. Ayo. Coba. Kenapa bisa begitu? Saya itu kurang paham dengan aturan-aturan pajak itu. Saya sejak 2012, saya sudah pertanyakan ini. Kenapa sampai muncul angka sebanyak itu? Secara teknis, memang segitu Pak bayarannya, Pak. Jadi sekarang silakan Bapak bayar sesuai tagihan aja, Pak. Susah kali kalian ini. Ya udah, kita pindah. Situasi mendadak tegang ketika dirasa emosi Agusman meradang sehingga kedua petugas pajak pun mengambil ancang-ancang siap mengantisipasi bila bahaya menerjang. Jadi hanya ini, Pak, tanah lokasi yang Bapak miliki. Ya, inilah tanah dan harta saya. Tidak cukup luas, tapi ini semua milik saya sendiri. Kalau tanah segini mana cukup buat bayar pajak segitu banyaknya. Bisa-bisa harta Bapak bisa disita. Apa yang bergerak maupun yang bergerak, ya kan? Apa? Kalian mau nyita? Bagaimana bisa, Pak? Bisa saja, Pak. Kalau dalam waktu 2 kali 24 jam Bapak belum bayar tagihannya juga, bisa-bisa aset yang Bapak miliki bisa kami sita, Pak. Bahkan bisa kami lelang semuanya, Pak. Ya udah, ikut saya. Kalian tunggu di sini. Dalam keraguan, langkah kaki Parada dan Sosanolo kadung menyanggupi ajakan Agusman. Seperti logikanya dibutakan, keduanya melonggarkan kewaspadaan, kemudian masuk perangkap Agusman. Mantap hati, Agusman menyelipkan sebilah belati di pinggang kiri, siap untuk pertumpahan darah hidup atau mati. Lalu dalam sekejap, celaka menimpa 2 petugas pajak. Pak. Aduh, kenapa nih, Pak? Pak, kenapa nih, Pak? Ini, Pak. Sempit nih, Pak. Sempit ini. Satu korban sudah
Sudah terkapar, Agusman malah semakin barbar. Susanolo kemudian diincar. Amuk angkara berkobar-kobar. Ketika Susanolo jadi bulan-bulanan, Barara cepat-cepat mengambil kesempatan menyelamatkan diri di tengah aksi pembantaian. Namun maut tak lengah berperkara, ia terus memburu Parada. Susanolo ambruk pula, meregang nyawa. Lalu terjadilah peristiwa tak terduga. Parada yang masih bernyawa nyaris berhasil menyelinap keluar dari pintu gerbang halaman, hampir menghambur kabur. Ajar, Badali, tangkap dia. Iya bang. Tak mau kecolongan lagi, Agusman menumbuk kepala korban sekali lagi. Serangan akhir menutup aksi Raja Pati. Betapa kejamnya, siapakah dia? Lelaki parubaya, 44 tahun usianya. Nyawa dua petugas pajak direnggut tanpa iba, dilakukan dengan penuh sadar pola. Ma, buka pintunya, Ma. Ma, buka pintunya, Ma. Baca, Ma. Cari 14 miliar itu uang dari mana, Pak? Apa yang terjadi? Kenapa tangan sama baju kamu penuh noda darah, Pak? Kamu lakuin apa, Pak? Jawab! Pegang saat itu, Ma. Papa mau lapor ke kantor polisi. Tadi Papa habis bunuh orang pajak itu, Ma. Karena dia mau nyita harta kita, Ma. Apa? Dibunuh? Kamu gak waras ya, Pak? Nanti kalau kamu di penjara, terus orang kantor pajak tetap sita harta kita. Mama gimana, Pak? Mama pergi kemana? Udah. Aksi Raja Pati melahirkan konsekuensi. Benar, Agusman ambil tanggung jawab dengan sukarela menyerahkan diri ke polisi, tetapi juga menelantarkan masa depan istrinya, Desi. Sebab pikirnya, bila melarikan diri tidaklah berguna, nantinya bakal diperberat hukuman pidana penjaranya.
Sementara nasib ketiga pekerja dan adik Agusman luntang-lantung tanpa kejelasan. Mereka ketakutan, kebingungan, terjebak tanpa ada pilihan. Sudah. Kalian jangan takut. Saya akan menyerahkan diri ke Polres Nias. Hingga kemudian Agusman menenangkan mereka dengan menyatakan bahwa ia akan mengakui telah melakukan pembunuhan. Melangkah tanpa sedikit pun keraguan, Agusman langsung berangkat menuju kantor kepolisian. Lalu seperti apa mula perkara yang kemudian berakhir jadi malapetaka? Awal perkara bermula sejak bulan Januari tahun 2013 ketika Agusman mendapat surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT yang tidak ia balas. Alasannya, Agusman tidak memahaminya. Mulai dari surat tersebut, korespondensi pun berlanjut. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Oh, silakan Pak, masuk Pak. Lalu di akhir tahun 2013 datanglah surat serupa. Kali ini Agusman diminta datang ke Sibolga. Di sana, Agusman bertemu Parada, lalu menjalani wawancara mengenai segala sesuatu tentang usahanya. Ma. Ma. Puncak masalah mulai tersingkap jelas pada tahun 2014. Tak disangka-sangka, sebuah surat tagihan pajak diterimanya berjumlah sekitar 14 miliar 712 juta rupiah yang berasal dari tunggakan tahun 2010 serta tahun 2012. Kenapa, Pak? Tagihannya besar sekali, Mah. Agusman semakin frustasi, terlebih nilai tagihan pajaknya terlampau tinggi. Apalagi dikecewakan oleh petugas pajak yang minim informasi, sehingga Agusman berlaku abai tiada peduli. Halo, Pak Parada. Gimana nih? Kenapa tagihanku jadi besar sekali seperti ini? Sudah. Kau bereskan semuanya itu. Saya minta perhitungannya yang baru. Saya nggak mau angka seperti itu. Gila kau nih. Gila, Mah. Tagihan pajak kita besar sekali, Mah. Udah sabar, biar nanti dihitung dulu ya, Pak.
Jangan emosi. Orang pajak itu udah mulai gila hitung-hitungan. Apa kita mau diperas apa bagaimana nih, Ma? Pak, kopinya, Pak. Selama 3 tahun tanpa kejelasan, tak ada solusi apalagi jawaban yang bisa membantu pemahaman Agusman. Sementara Agusman berdiri sendiri, tak ada pihak ketiga yang bisa memberi konsultasi. Pusing, Ma. Pusing. Hingga tahun 2015, untuk kedua kalinya, Agusman menerima surat tagihan pajak sebesar 14 miliar 712 juta rupiah. Agusman kembali mendatangi KPP Pratama Sibolga. Jawaban yang diterima kurang memuaskan. Solusi yang ditawarkan hanyalah lewat surat keberatan atas jumlah tagihan. Sarapan dulu ya. Bapak dari kemarin belum makan. Enggak, Ma. Bapak nggak selera, Ma. Sedikit aja, Pak. Enggak, Ma. Hingga berganti tahun tak ada tanggapan atas surat keberatan Agusman, sampai akhirnya pada tanggal 12 April 2016 terjadilah pembantaian ketika Barada dan Sozanolo menyinggung soal penyitaan. Peristiwa pembunuhan 2 pegawai Ditjen Pajak Barada Siaan dan Sozanolo Lase mendadak membetot perhatian sebab menggambarkan sempurna risiko yang dihadapi oleh jurusita lapangan terhadap ancaman bila wajib pajak melawan. Ada 10 termasuk wajib pajaknya. Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Siapa-siapa nanti yang memang terlibat dalam kasus ini akan kita proses secara hukum sampai ke tingkat pengadilan. Kita tidak mentolerir adanya kekerasan terhadap petugas negara seperti itu. Oleh karena itu, saya berharap juga ke depan bahwa pegawai pajak harus selalu berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian. Karena daerah-daerah yang dikira biasa ternyata daerah rawan, maka kami mohon juga tadi sudah diskusi dengan Pak Kapolri akan didampingi. Jadi setiap tugas di lapangan yang sekiranya ada kerawanan-kerawanan, kami akan di backup sepenuhnya oleh jajaran kepolisian. Kau, woi, undul. Januari 2017, hari Selasa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Sumatera Utara membacakan putusan pada sidang terbuka yang menyatakan kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Terdakwa Agusman Lagu alias Ahmad Dedi dihukum pidana seumur hidup di Bui. Adiknya Bedali Lahagu dihukum pidana 20 tahun penjara, sedangkan 3 terdakwa lainnya, Rama, Dedi, dan Ana, diganjar 10 tahun penjara.
Petugas Jurusita Parada Togasian bersama Zosanolo Lase si petugas satpam menjadi martir. Meski untuk kehilangan nyawa sebagai harganya adalah peristiwa teramat getir. Apakah keadilan cukup pantas bagi keluarga korban? Setidaknya Agusman CS merasa lega sebab putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa.